Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Syafiq Abdurrahman, Waalaikumsalam warahmatullahi selaku project manager, wabarakatuh. orang yang bertanggung jawab tinggi atas berhasil atau tidaknya suatu proyek. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami. PPT-nya kami. Nah, ini terdiri dari 4 anggota. Saya sendiri Syafiq Abdurrahman, lalu ada Fajar Amanul Alam, lalu ada Muhammad Aditya Afrian Jukruf, lalu ada Hilmi Faiz. Oke, next. Pertama ada latar belakang. Pengisian KRS, Kartu Rencana Studi, merupakan bagian yang berperan penting dalam sistem akademik Budi Luhur University. Nah, mahasiswa harus mengisi KRS dan KPRS untuk menentukan kelas perkuliahan dan mata kuliah yang ingin diambil pada semester berikutnya. Nah, hal ini menjadikan pengisian KRS sebagai hal yang vital bagi kelancaran perkuliahan mahasiswa. Nah, karena jika mahasiswa ini tidak mengisi KRS, nah sesuai dengan ketentuan yang ada, maka mahasiswa ini bersangkutan atau dinyatakan cuti kuliah atau libur. Nah, perangkat mobile merupakan salah satu media komunikasi yang lumrah karena peredarannya yang sangat luas saat ini dan mudah dipakai. Jenis dari perangkat mobile itu sendiri juga banyak. Nah, mulai dari smartphone yang berbasis Symbian sampai PDA, Personal Digital Assistant, yang berbasis Windows Mobile. Nah, selain itu, teknologi jaringan yang juga berkembang dengan pesat, mendukung pengembang perangkat lunak yang memanfaatkan jaringan wireless atau nirkabel. Nah, teknologi tersebut menyediakan akses jaringan tanpa kabel dengan kecepatan yang cukup tinggi, GPRS 115 kB per second, 3G 384 kB per second. Nah, yang memungkinkan mahasiswa merasa nyaman dalam mengakses informasi. Okay, next. Next. Nah, lalu ada permasalahan. Ini ada dua. Yang pertama, pengisian KRS dan KPRS itu sendiri yang kita ketahui masih melalui aplikasi web. Nah, tampilannya ini kurang menarik, terlalu banyak menu, dan menjadi kurang efisien. Nah, yang kedua ini, studi kasus. Ada yang laporan ke kami bahwa mahasiswa itu ketika mengisi KRS, itu ada masalah ketika dia ngeklik selesai itu, tanpa sengaja dia udah nggak bisa nambah matkul lagi. Nah, itu dia laporan ke sekretariat, itu malah dilempar ke dosen pembimbing. Nah, dari dosen pembimbing itu dilempar lagi ke sekretariat, lalu dilempar lagi ke kaprodi. Nah, itu makan waktu banget deh. Jadi kita buatkan solusinya itu dengan membuat aplikasi berbasis mobile. Oke, next. Nah, ini solusinya ya. Yang tadi saya dan tim ini akan membuatkan aplikasi Android, KRS, dan KPRS dibuat untuk mempermudah mahasiswa untuk melakukan pencatatan mata kuliah yang dipilih, seperti memasukkan data mata kuliah, melihat informasi, dan jadwal perkuliahan. Nah, mata kuliah apa saja sih yang dipilih? Nah, melihat statistik efisiensi dan nilai dalam satu semester. Dengan aplikasi yang kami punya, dapat mempermudah mahasiswa dalam melakukan aktivitas perkuliahan. Nah, sehingga memiliki keakuratan dan perkuliahan dengan adanya aplikasi ini.
Next. Next. Nah, lalu ada biaya. Biaya yang kami perlukan, yang kita keluarkan. Nah, ini ada terdiri dari analisa sistem, itu 5 juta rupiah, desain fungsi 7 juta rupiah, nah, pemrograman 20 juta rupiah, pengujian 3 juta rupiah, pelatihan 5 juta rupiah, pemeliharaan 7.500.000, dokumentasi 2.500.000, itu di total jadi 50 juta rupiah. Oke, next. Nah, waktu pengerjaan. Nah, waktu pengerjaan ini tergolong cepat ya. Itu hanya butuh 1 bulan. Itu start dari 1 Juli 2021. Nah, ini terdiri dari ada analisa dan desain sistem. Itu waktu pengerjaannya 5 hari, desain aplikasi itu 3 hari, nah programming ini lebih lama ya, 11 hari, nah testing program 3 hari, lalu ada install program 2 hari, nah training user ini 2 hari, nah dokumentasi 1 hari. Oke, next. Next. Nah, ini jadwal tiap minggunya ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, itu yang pertama ada analisa dan desain sistem. Nah, analisa dan desain sistem ini pengerjaannya ada kayak menganalisis sistem KPRS dengan melakukan wawancara pada pihak yang ditunjuk ya, itu mahasiswa. Lalu membuat statement of purpose, event list, dan unveil modeling language. Nah, lalu yang kedua itu ada desain aplikasi. Nah, desain aplikasi ini terdiri pengerjaannya dari membuat desain menu aplikasi, lalu menu entry, lalu membuat desain report plus form report, lalu juga membuat dokumentasi desain aplikasi. Nah, lalu yang ketiga itu ada programming. Nah, programming ini ada back end dan front end ya. Lalu di dokumentasi juga. Lalu yang keempat itu ada testing program. Nah, testing program ini melakukan tes terhadap program yang telah dibuat. Nah, memberikan catatan, list perbaikan jika ada yang salah. Lalu melakukan dokumentasi testing terhadap program. Nah, lalu yang kelima itu ada instalasi program. Nah, instalasi program ini pengerjaannya terdiri dari setting infrastruktur dan software pendukung. Lalu install program, komputer user ya, server. Nah, lalu yang keenam itu ada training user. Training user ini pelatihan ya, pelatihan kepada user atau pengguna. Lalu yang ketujuh terakhir ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini terdiri dari desain spek sistem, dokumentasi SOP, dokumentasi administrasi proyek, user dan admin manual, dan dokumen program. Nah, terakhir dokumen manajemen proyek. Next. Ini ada schedule setiap harinya dari jam 7 sampai jam 16. Nah, dari jam 7 itu ada pengarahan. Nah, pengarahan ini agar supaya apa yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan. Itu dari jam 8 sampai jam 11-nya kerja, nah, jam 12-nya istirahat, lalu dilanjut lagi jam 1 sampai jam 5 itu
kerja lagi ya. Nah, lalu jam 4-nya itu evaluasi. Nah, evaluasi ini pengecekan hasil pengerjaan apakah ada yang salah atau tidak. Di sampingnya ini ada target yang harus diselesaikan sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Analisis dan desain. Itu targetnya tanggal 5 Juli 2021. Dan desain aplikasi tanggal 9 Juli 2021. Nah, lalu ada program, targetnya itu 22 Juli 2021. Nah, testing 25 Juli, nah install program 27 Juli. Nah, lalu ada trainer user, targetnya itu 30 Juli. Nah, lalu ada dokumentasi 31 Juli. Oke, next. Nah, lalu yang terakhir ini ada keunggulan aplikasi. Apa sih keunggulan produk ini dibanding produk-produk yang lainnya? Nah, yang pertama itu lebih murah dibanding produk-produk lain, lebih terjangkau. Nah, lalu yang kedua lebih simpel dan informatif. Nah, lalu yang ketiga UI user interface dan UX user experience yang simple dan mudah. Nah, di samping ini ada gambaran aplikasinya. Ada menu ya. Menu ini nantinya juga bisa diganti cari atau apapun itu bisa disesuaikan dengan keinginan user pengguna ya. Itu bisa banget. Oke, next. Ya, terima kasih ya atas kerjasamanya dan perhatiannya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Besar harapan kami dalam proyek ini, proyek kerjasama ini, semoga kedepannya bisa bekerja sama dengan baik ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.